Iya, tiba-tiba trouble ya, teman-teman. I'm sorry. Inilah serunya kalau virtual ya, ini serunya. Jadi ada greget-gregetnya dikit. Sorry ya, agak putus sedikit ya. Ini sinyalnya tiba-tiba hilang. Nggak tahu nih, ada gangguan sedikit. Oke, Bang Dide, kita gabung lagi. Siap, Bang. Sorry Bang. Sinyalnya tiba-tiba putus. Inilah asiknya ngobrol di online begini. Natural ya, natural. Kok nggak bisa ya? Bang Dide, udah gua undang sih. Silakan Bang. Oke. Permintaan untuk bergabung. Siap, siarkan langsung. Oke Bang. Sorry Bang. Sinyal tiba-tiba mati. Lagi seru padahal ngobrolnya. Iya, lagi agak ini aja. Buat sebentar, gua ambil minum dulu bentar. Slow. Ya gini serunya kalau ngobrol online tuh begini teman-teman. Kalau dia mau kasih pertanyaan, langsung aja ketik ya. Kasih pertanyaan nanti ya 4 orang sampai 5 orang terpilih pertanyaannya saya bacain, berarti dia pemenangnya. Pertanyaan yang jelas yang Bang Jodoh dulu Bang. Iya, pertanyaan yang jelas yang menarik buat gue lah. Nanti bakal langsung gue DM siapa tadi pemenangnya. Mudah-mudahan gak lupa ya, nanti DM-an aja siapa pemenangnya. Narakata G. Promoin di sini. Alright, oke. Oke Bang, ya inilah Bang ya, serunya online begini Bang. Iya. Dari mana tuh? Oh belum bobo ya? Belum bobo dia. Sebentar. Biar sampai pagi mantap. Aduh, sinyalnya yang kadang-kadang tiba-tiba hilang, nggak asik banget ya. Nah, tadi banyak yang minta Bang Dide nyanyi, nanti di terakhir deh kita minta suruh nyanyi ya. Yang jelas lagunya terserah beliau lah, lagu apa. Kalau gue sih maunya dia nggak nyanyi, pantun. Bisa nggak dia pantun? Coba kita challenge ya. Bisa nggak dia pantun? Pantun yang ngegas. Ya kan dia seneng logatnya ngegas. Salam ngopi. Oke. Thank you teman-teman yang udah ikut bergabung. Sorry ya nggak bisa dibaca satu-satu ya. Karena kalau lagi ngobrol asik, nggak ngebacain komen. Ngobrol pagi mantap. Oke. Salam buat Bang Dide, Pak Admin. Salam dari Tony Pance. Nanti disalam-salamin ya. Dari teman-teman Secret, dari teman-teman anak band Lampung, teman-teman musisi Lampung. Sebenarnya kita dukung terus lah band-band Lampung yang sudah mengagungkan nama Lampung di kancah nasional. Kita dukung untuk tetap berkibar dan berkarya. Dan tadi sempat ngobrolin bahwa Jodoh memang strateginya dia downgrade ke bawah, menyeser pasar-pasar yang di bawah dengan lagu Ilusi Tak Bertepi tadi, karena memang waktu di titik terendahnya Bang Dide adalah ketika K-pop merajalela. Itu band-band memang benar-benar habis, nggak cuma Hijau Daun tapi hampir semua band-band itu nggak ada yang muncul di yang istilahnya mayor label ya. Itu memang digempur dengan justru memang tadi jadi bahasan kita juga, titik terendah beliau bukan saat pandemi ini, ternyata pada saat drummernya cabut, Bang Denny, terus
gempuran K-pop. Ternyata di situ titik terendah Bang Dede dengan selama berkarir. Pencapaian tertinggi banyak ya, tapi yang paling tertinggi dan berkesan adalah album Sarah. Oke Bang, masih tentang COVID. Ya. Jadi karena orang rumah orang kesehatan mungkin lebih prokes Bang ya. Oh pastinya. Lo orang yang prokes Kalau banget. dari mana-mana baju mesti harus ganti, walaupun cuma ke warung atau ke masjid atau kemana, Iya, mesti lebih inilah. Kadang-kadang gue juga kesel juga kadang-kadang kalau disuruh kayak gitu. Kayak apa ya? Kesel aja lah. Orang setahu gue nggak nyenggol apapun gitu kan. Ini nama dari masjid, cuci tangan ini pulang. Apalagi awal-awal dulu ya. Gua nyesel 3 bulan diam di 2 bulan di dalam rumah dulu. Gua nyesel banget. Kalau kenyataannya masih kayak gini. Gitu. Iya. Gua nyesel. Gua megang pagar dulu. Cuci tangan. Megang pagar. Ini. Nyesel. Sumpah nyesel banget. Lalu gua pikir-pikir. Apa ya? Orang yang banyak kerja di luar terpapar matahari banyak yang aman. Sedangkan yang kena itu yang kena yang itu pas klaster kantor. Iya benar. Ini segala macam gitu kan. Makanya lebih banyak yang sering keluar ke rumah terus berpikir positif aja. Makan yang banyak udah. Okay. Jangan lupa tetap pakai masker, pakai ini. Oh iya, benar. Berarti memang kebanyakan teman-teman juga berpikirnya sama kali ya, bukan lebih ke percaya atau nggak percaya COVID-nya percaya, tapi lebih nggak sepakat dengan beberapa kebijakan yang kurang tepatnya, termasuk dari kalangan seniman Bang. Terus terang aja kawan-kawan kita di Unsecret tuh banyak yang memang ninja ngamen, reguleran di kafe-kafe, akhirnya karena pembatasan. Ya, karena ada memang yang 1-2 orang yang memang bergantung hidupnya di situ gitu. Makanya apa gimana ya? Aduh nggak tahu. Pokoknya yang paling terkena kendala COVID ini adalah musisi yang sudah punya nama. Udah itu aja. Gitu ya. Kalau mereka kan banyak off airnya kan. Paling on air di TV berapa sih? Kalau off airnya itu yang paling tungguan mereka lah ya itu. Itu gue ngalamin sekali nih kemarin gue ada di salah satu kafe di sini, itu ada sebenarnya acara penyerahan donasi untuk Palestina. Gila pas gue mau nyanyi, sedangkan itu gue nggak full band, hanya 3 orang aja main keyboard, gitar, dan gue nyanyi. Itu udah pakai protokol kesehatan, duduk berjarak gitu segala macam. Itu kan jarak dari panggung ke penonton memang jauh gitu. Udah kayak nangkep teroris loh, kayak gini. 2 bus loh, 1 bus atau 2 bus pokoknya yang datang itu gugus pop. Karena diunggah mereka. Katanya udah aman nggak, gue bilang gitu, aman. Sedangkan gue nggak boleh tuh nyanyi. Tapi gue jadi narasumber buat ngomong, dibolehin. Itu gue lebih berjarak dengan hostnya gue lebih berjarak gitu. Sedangkan penonton tetap di situ juga, duduk tetap tempat yang sama. Nggak, apa bedanya gue ngomong sama gue nyanyi? Itu tuh. Kadang teman-teman di Unsecret yang musisi juga. Apa karena nyanyi akhirnya kalau gue nyari ini apa? Gue ngerti dah. Makanya bingung gue kayak gitu. Nggak jelas. Kalau memang mau dihentikan, hentikan semua. Biarin ekonomi ini. Kalau memang mau lumpuh dalam waktu berapa minggu, habis itu pulihkan gitu. Itu kan. Terus kayak masalah vaksin juga. Ini kocak juga nih Bang. Itu banyak lagi lah. Orang antrian vaksin lu lihat. Nah itu. Udah kayak gimana? Kenapa nggak nyuruh dari puskesmas datang ke rumah-rumah sih vaksin? Kalau memang nggak mau kumpul gitu. Kan serba tumpang tindih kayak gitu kan. Tapi nggak bakal kena juga kayak gitu.
Itu fenomena juga loh Bang. Artinya gini, yang tadinya banyak orang menolak vaksin, tiba-tiba berbondong-bondong antri vaksin. Gua kaget juga tuh. Fenomena. Ada apa? Karena ancamannya Kayak kayaknya. mana ya? Bisa jadi. Ya karena itu semua ngurus-ngurus urusan sama ngurusin yang lain nggak bisa tuh kenapa? Gara-gara nggak divaksin nggak bisa ngurus ini, nggak bisa ngurus ini, nggak bisa ngurus ini. Kolerasinya apa? Intinya kayak gitu. Sebenarnya kalau mau Hubungannya cepat apa gitu. sukses itu kayak vaksin dulu kan sempat banyak yang nggak mau. Kalau nggak mau didenda segala macam. Kenapa nggak dibalik aja? Misalnya kalau nggak mau vaksin denda 5 juta nih, misal. Dibalik aja, yang mau vaksin dikasih duit 50.000. Berbondong-bondong juga. Suntik Gitu. apa aja lu sini, penting sini duitnya kan gitu kalau orang gitu. Orang kita gitu. Apa aja masukin lah, terserah, ini sini duitnya. Apa aja masukin, mau racun, mau apa segala macem. Jin juga masukin aja nggak apa-apa, asal lu bisa kasih gue duit gitu kan. Nah, Cina kan berhasil tuh pakai itu katanya Bang. Ya gue juga nggak paham lah pokoknya untuk urusan yang ini nih, selagi pemerintahnya nggak bisa menyelaraskan hal-hal yang kira-kira nggak masuk akal jadi masuk akal, bakal kayak gini terus gitu. Jadi jangan yang di bawah-bawah ini ya, itu jelas. Iya, mereka kan dagang juga susah tuh kan. Habis itu juga, apalagi waktu dagangnya malam lagi. Terus nggak bisa ngasih solusinya, bingung. Udah nggak bisa ngejamin, nggak bisa ngasih solusi. Kayak gitu. Udah itu gugus COVID ini lebih ganas daripada polisi kadang-kadang. Kita tahu lah mereka juga bekerja untuk ini gitu kan. Cuman masyarakatnya butuh edukasi. Gue bukannya jadi provokator, enggak. Enggak, ini Bang, makanya salah satu kenapa gue angkat ini karena memang gue salah satu orang yang terpapar dan memang lu public figure juga, mungkin ada edukasi gitu loh yang bisa kita kasih. Artinya kan itu kalau emang mau beneran, ayo beneran kita lockdown, artinya nggak masalah. Tapi ya memang punya pertimbangan sendiri ya pemerintah. Artinya kita di sini lebih ke edukasi ke teman-teman gitu kan, tetap jaga prokes, tolong jaga ininya juga. Tapi ada masukan ke pemerintah juga mungkin kalau sempat nonton, ya gimana untuk kebijakan yang memang benar-benar merakyat lah ya ke teman-teman yang berdampak di bawah banget. Jangan juga selalu berita yang menakutkan aja yang kita dapetin. Ya, gitu kan. Terus itu di negara lain kayak di Singapura udah dianggap seperti flu biasa. Iya. Kok mereka bisa, kita nggak bisa? Apa yang nggak kita lakuin di sini gitu? Nah itu harusnya cari tahu gitu loh. Kenapa sih? Apalagi itu kan negara tetangga kita gitu kan. Benar. Negara tetangga kita. Kenapa? Harusnya kita mencontohnya lebih dekat dulu, nggak usah jauh-jauh nonton Eropa lah, gitu kan. Iya. Jauh-jauh. Bahkan mereka ada gerakan membuang masker lagi. Terus itu gue paling gak suka kalau kayak konten-konten kreator Indonesia tuh kayak gini. Orang yang sebenarnya orang bikin konten-konten yang di sana aja udah begini, kenapa di sini gini? Di sana aja udah begini, kenapa di sini gini? Cuman pengen kejelasan intinya. Iya. Cuman pengen kejelasan, pengen tuh kenapa di sana bisa di sini enggak? Kenapa? Kasih tahu gitu loh. Iya. Kasih tahu. Jangan didiemin jadi seolah-olah pemerintah memang nggak melakukan sesuatu padahal udah melakukan sesuatu. Ya. Di sana kayak gini jadi tetap kayak gini. Jadi akhirnya miss. Yang bikin miss ini sendiri siapa? Ya kita sendiri juga, pemerintah sendiri juga. Kalau mereka tuh bikin konten-konten. Terus yang gue nggak sukanya ada salah satu konten kreator tapi kayak seolah-olah ya mungkin nggak famous lah untuk dunia artis tapi di dunia TikTok mungkin ini ya. Sok ngejelasin kalau di Jerman tuh sebenarnya setelah kejadian Euro ini makin meningkat, sebenarnya mereka begini, mereka begini. Omongan dia aja nggak membuktikan itu benar nggak kejadian di sana, semakin meningkat atau enggak segala macam gitu. Enggak. Jadi dia coba menjelaskan, tetapi nggak dengan data juga, hanya dengan ngomongnya. Tahu nggak? Gua di Jerman nih, segala macam kayak gitu. Tapi lu nggak nunjukin bukti otentik foto yang orang lihat kan di TV. Masyarakat awam itu kan lebih tahunya, lihat di TV, lihat di sosmed, lihat di Instagram, lihat di kayak gini. Mereka happy nonton nggak ada yang pakai masker, gitu. Nah itu yang perlu dijelaskan. Foo Fighter manggung rame, nggak ada yang pakai masker.
Apa di sana tuh divaksin dulu, apa nunjukin surat vaksin dulu, atau kayak gimana dulu, kan nggak ngerti apa. Pas sebelum berangkat ke itu tuh mereka udah swab sendiri dulu gitu. Iya. Dari masalah swab aja, di Eropa sana hanya sampai sini, kita sampai sini. Itu aja udah jadi bahan perbandingan loh. Di Eropa sana cuma di sini. Kita sampai sini. Itu apa beda? Apa kayak gimana? Ya, gue juga gak paham gitu. Kita coba nolorin orang yang di sana. Oh, nggak benar lo pakai swab karena kita sampai sini. Sedangkan mereka membodohi kita juga di sini, dibodoh-bodohi kita di sini. Woi, kalau di Eropa tuh, padahal itu orang Indonesia juga LGBT memang. Tapi dia bilang di pemerintah Jerman itu kita alat swab ini gratis dikasih. Ininya segala macam gini, jadi kita bisa tes sendiri segala macam. Oh, begitu gitu akhirnya kan edukasinya kan kayak gitu. Mereka jelasin kalau cuma cukup sampai sini aja bisa tahu ini. Makanya saya bisa keluar rumah pada saya tes saya negatif, makanya saya keluar rumah belanja segala macam. Karena alat tes packnya itu juga gratis. Artinya kan mereka tetap memang prokes juga bang ya, artinya kan begitu. Iya prokes juga. Mereka mau berangkat cek dulu kali kan. Cek dulu. Karena kayak di Singapura mereka kan baru launching video itu bang, apa yang layanan masyarakat yang iklan layanan masyarakat yang tentang apa namanya new normal di Singapura. Tapi kan tetap dia di iklan itu kan yang sempat gue lihat, dia tetap prokes, tracing, tetap vaksin, tracing sama prokes dia tetap. Menganggap jadi itu biasa, tapi emang dia tetap prokes. Kalau kita kan banyak masih ugal-ugalan loh bang, maksud gue. Iya, coba kalau di Indonesia gimana, ya? Minimal gini deh, minimal kayak gini. Di Indonesia dijual, walaupun udah dari segi bisnis mereka membisniskan ya, dijual alat tes prokes, harganya mungkin sekitar 10 ribuan lah anggap ya, 10 ribuan yang kita bisa tes sendiri kayak gini. Bisa cek sendiri, harganya murah, terjangkau kayak gitu. Walaupun gue tahu itu udah ngambil untung, udah dapet untung. Harusnya kewajiban negara untuk melindungi masyarakatnya gitu kan. Membeli, gak usah kita ini tetap bayar aja lah 10 ribu ibarat kayak gitu. Kita bisa dengan gampang dapat alat swab itu, ini segala macam. Gue rasa mereka juga pas ngeliatnya aman, gue nih berangkat pergi kerja aman, ibarat kayak gitu. Dan harus sadar diri, orang yang ngerasa dirinya aman dari COVID boleh berangkat, kalau nggak aman karantina kayak gitu. Iya, ada kesadaran di situ loh. Nah, kita nih nggak punya kesadaran di situ loh, bang. Karena edukasinya tadi ya. Karena masalahnya kayak gini, bang. Kita mau tes swab itu 250 ribu. Sekarang bermacam-macam loh. Ada yang 250 ribu, ada yang gue dengar ada yang 100 ribu, ada 150 ribu. Ini maunya apa sih? Gitu. Sama-sama dokter, sama-sama klinik ya gitu. Iya itu benar-benar. Sekarang udah kayak counter bang. Obral-obralan lagi gue baca. Produser gue pun ibaratnya dia bisa dapat alat prokes waktu itu, dia bisa swab sendiri aja. Duluan deh dari kita belum pernah bisa gitu. Karena gue tahu memang dia orangnya super kaya gitu kan. Punya kemampuan financial untuk itu, punya kedekatan dengan ini segala macam gitu. Nah berarti kan bisa masyarakat memilikinya juga gitu. Maaf sebentar, gue ngambil ini. Oke. Nah gitu teman-teman. Jadi memang salah satu yang kita angkat kenapa musik pandemik selain dari musik yang kita angkat kulik, pandemik juga menjadi salah satu dampak untuk teman-teman musisi, terutama yaitu tadi karena di kita sendiri memang edukasi untuk COVID itu masih sangat minim. Ya, mudah-mudahan setelah nonton ini teman-teman juga jadi agak sedikit teredukasi bang ya, artinya tetap jaga prokes, tetap prokes mah, prokes, iya, tetap prokes segala macam. Benar-benar. Karena apa yang dibilang dokter itu memang semuanya benar gitu, untuk prokesnya benar, menular melalui ini segala macam itu. Cuman ya itu tadi. Satu hal yang kita nggak punya itu, masyarakat kita nggak digratiskan untuk swabnya. Kalau seandainya swabnya itu digratiskan, maksudnya alat itu kita dikasih tahu cara menggunainnya gimana, seperti apa, gini, gitu ya.
Karena gue bukan sekali 2 kali. Sering gue tes swab dengan alat yang sudah ada di rumah sendiri. Bukan rumah gue gitu. Maksudnya, gue kemana gitu ya, dia ternyata punya alatnya sendiri. Ini mana beli? Dapat dari mana? Dari ini. Dapat dari mana? Dari ini. Gitu. Harganya berapa? Mahal, lumayan mahal. Nah, kalau di Jerman sana ini segala macam, pemerintah bisa gitu, kasih gratis atau dijual kayak di apotek nggak apa-apa. Harga-harganya terjangkau, alat prokes itu 5 ribuan atau gitu, kita bisa beli deh gitu kan. Minimal 1 bulan itu kita bisa pakai itu sekitar 7 kali lah, setiap berapa hari sekali cek gitu kan. Oh, gue mau keluar, cek dulu lah gue udah terkena COVID belum, karena gue nggak ada gejala-gejala atau gue ada gejala flu dikit, gue cek aman, gue keluar. Tapi pas saat itu gue cek gue positif, gue diam di rumah. Kan ada jalan keluarnya kayak gitu kan. Jadi kayak gitu ya. Jadi kan ibaratnya orang yang tahu sakit ya diam di rumah, intinya kayak gitu, biar orang tuh tahu sakit. Jangan sampai orang udah keliling-keliling dulu baru tahu dia sakit. Sedangkan kalau dia mau hampir setiap berapa kali swab harganya 250.000, 250.000, mati juga coy gitu. Sedangkan ini dibatasi terus kerjanya segala macem gitu-gitu. Iya bang, lebih ke situ ya. Jangan lebih ke situ ya pandangan lu ya tentang COVID ya. Ya gue makanya gue nih orang yang kritis ya. Gue kritis, tapi kritis gue bukan yang mau gue gitu. Logika. Bukan gitu. Nyinyir ya. Lebih masih masuk ya, mungkin memang kebijakannya. Nyinyir. Mungkin kelihatannya nyinyir gitu. Tapi coba pas saat kita ngasih argumen dibantah dengan data, dengan hal-hal yang bisa membuat gue oh iya juga, logik ya. Saat waktu yang gue lihat video orang Jerman, orang Indonesia yang udah jadi warga negara Jerman tuh yang LGBT itu nunjukin cara dia swab, gue sempet ketawain. Wah ini mau demi konten, swabnya cuma di sini doang kan. Akhirnya ribut tuh netizen tuh ngomongin dia, wah tolol lah, bego dan segala macam. Di video berikutnya dia kasih tahu begini ya, di Jerman itu begini, maaf ya. Gue kalau soal LGBT-nya gue sangat nggak setuju ya. Tapi kalau ilmu yang dia kasih, kita harus dari siapapun itu, mau agama apapun, kita harus terima gitu, karena memang itu benar. Tapi kalau soal gender dia gue nggak setuju gitu kan, karena gue Muslim gitu kan. Gua dilarang untuk hal kayak gitu. Hanya kita bahasnya soal ilmu yang dia kasih. Di Jerman dia tunjukin, bukunya dia tunjukin, cara nganuinnya dia tunjukin gitu. Terus ini gratis dari pemerintah Jerman segala macam untuk kita. Jadi kita bisa setiap saat untuk mau cek kita ini. Kalau kita habis kita tinggal minta, nggak perlu ngantri segala macam gitu. Artinya bang, lu sendiri dapat informasi itu kan dari influencer ya, dari orang-orang itu, termasuk kayak Bang Dide nih kan, salah satu vokalis yang banyak digandrungi teman-teman. Jadaun banyaklah influencernya gitu, teman-teman yang menyaksikan. Misalnya kayak tadi itu kan bukan dari pemerintah Jerman bahkan yang ngasih edukasi, dari teman-teman yang sebenarnya lu sendiri nggak setuju dengan sifat LGBT-nya, tapi lu setuju dengan edukasinya. Iya kan? Iya, nah, harusnya kan bisa karena pemerintah Jerman nggak punya kewajiban juga untuk nyampein ke Indonesia kayak gitu kan. Iya benar. Nyampaikan untuk ke gitu. Tapi artinya karena videonya sampai ke lu gitu, ke teman-teman juga kan jadi teredukasi kan. Mungkin kan pemerintah bisa juga menggait. Iya, harusnya kan memang sekarang lagi ada tuh kan dari influencer yang memang untuk di bidang itu. Tapi kok belum muncul ya sampai sekarang ya? Malah bintang Emon yang belum. Jadi yang muncul itu hanya muncul tuh hanya orang yang mempertanyakan. Ya Jaring sih gue nggak bisa salahin ya. Jaring mempertanyakan gitu, karena nggak pernah dapat jawaban. Tuh. Jadi bola liar aja apa yang diucapkan dia, jatuhnya kayak hoax aja atau apa. Sebenarnya itu berupa pertanyaan gitu, berupa ketidakpuasan aja intinya. Apalagi dia biasa lihat Bali yang begitu ramai, akhirnya jadi sepi kayak gitu kan. Terakhir ke Bali pernah bang, pandemi bang. Gua kan terakhir ke Bali kemarin, masya Allah bang, sepi bang. Gila. Jadi gue punya sepupu istri gue. Dia punya
usaha perhotelan di sana, cottage apa sih rumah singgah semacam itulah ya, Di daerah mana? villa di sana. Di Badung. Ada 5 tempat dia di sana, di Seminyak, Oh di gitu. mana gitu. Mm-mm. Ya karena Minyak memang Putih terdampak Gunung ke COVID Badung. itu benar-benar yang tadinya dia sudah invest sampai berapa miliar, akhirnya benar-benar harus gulung tikar gitu. Ya gitu kan. Tapi emang ngeri bang, gua kemarin ke sana. Terakhir gua 2015 ke Bali. Kemarin ke sana itu benar-benar kota mati ya. Benar-benar gila ini sepanjang jalan kanan kiri butik memang kosong bang. Anjir. Ya tapi itulah ya. Yang gue pertanyakan tuh jenis asing dulu yang mana yang mau masuk Indonesia yang boleh. Turis nggak boleh, tapi jenis asing yang lain boleh untuk pekerja. Intinya kayak gitu kan. Kalau memang prokes kan, semua turis juga bisa diprokesin dong. Kan? Iya. Nah, kebijakannya bukan untuk rakyat bang, lebih untuk ke investor. Nggak ngerti gue. Pokoknya hal-hal yang kayak gitu tuh jangan bikin rakyat bertanya intinya. Mengerti. Kalau bisa tuh rakyat tuh dikasih pengertian. Kalau dikasih pengertian, udah sih rakyat juga nggak mau duit yang macam-macam kayak gimana juga. Iya, nurut-nurut aja kok kita ini sebenarnya ya. Nurut-nurut aja, tapi asal dikasih pengertian dan adil untuk masyarakat. Adil, betul. Merasakan efeknya memang yang bagus untuk rakyat ya. Betul. Setuju gue nih bang. Nah, ya. tips lu nih bang buat gimana? Tips apa? Buat apa? Oh gini, tips-tips buat teman-teman yang memang terdampak nih bang di pandemi ini. Menurut lu ada nggak? Apa sih ya pesan-pesan lah buat teman-teman musisi di Lampung lah khususnya nih, kan banyak yang kenal. Kalau buat teman-teman musisi ya bullshit juga sih kalau gue ngomongin wah harus tetap semangat, harus segala macam gini-gini. Karena diri lo sendiri aja udah sangat sulit untuk membuat diri lo semangat gitu ya. Itu intinya. Apalagi orang lain gitu ya. Orang lain tuh hanya mungkin kasih semangat, dia sendiri aja nggak bisa nyari jalan keluar buat diri dia sendiri. Mungkin kayak gitu banyak kan gitu ya. Kalau gue nggak bisa nuain juga siapapun orang itu untuk bisa ini, tapi kalau gue sendiri gitu ya, gue selalu mencari kesibukan dalam artian apa yang gue senengin, apa yang membuat gue happy, karena balik lagi ke imun kan. Apa yang membuat gue happy, apa yang membuat gue bisa itu suatu kesibukan gue dan bisa suatu menghasilkan, ya gue jalanin ya gitu. Yang penting gue jangan sampai berpikir ini jadi terkendala gara-gara ini. Terkendala gara-gara satu-satunya yang tidak terdampak itu memang dunia digital. Sosmed, digital, YouTuber, apa TikTok segala macam. Gue punya TikTok juga di zaman pandemi ini juga. Iya itu, mau aku bahas nanti. Tapi sebelumnya gue mau nanya sama lu. Lu punya YouTube masih bang? YouTube ada, cuman YouTube gue ini masih tergabung dengan Hijau Daun Official. Nah, masih gabung. YouTube pribadi gue tuh lagi mencari segmen gini. Kenapa gue lebih milih ke TikTok? Ke TikTok dan Instagram. Satu kayak gini, gue kalau mau ubur-uburan di YouTube, kayaknya gue udah bukan gue ngerasa tertinggal ya, bukan ya. Gue tuh pengen melakukan sesuatu yang gue enjoy lakuinnya. Iya. Gue nggak pengen. Gue punya podcast juga kok. Hijau Daun ada podcastnya juga. Namanya Ngopi Show, bisa dilihat juga di channel Hijau Daun. Tapi masih Hijau Daun ya? Dan itu, itu Hijau Daun. Tapi gue nggak pengen gue pribadi tahu-tahu bikin podcast yang jadi seolah-olah kayak ngikut-ngikutin kayak gitu segala macam gitu-gitu. Dan itu bukan gue banget gitu. Bukan gue banget gitu. Yang kayaknya gue harus paksain, harus nyari lagi apa ya bikin seru ya. Apa itu bullshit buat gue kayak gitu. Akhirnya ujung-ujungnya bikin trik-trik setting-settingan lah. Harusnya kayak gini, pura-pura apa, pura-pura kayak gini, pura-pura ribut. Gue bilang akhirnya diundang di podcast ini sih kayak gini tuh. Gue percaya aja itu salah satu hal yang gak sama sekali mengedukasi gitu, sama sekali Ultraman mau apa, mau ganti celana.
Ayo ada sana. Pakai ini atau ganti? Pakai ini. Oh, pakai ini. Jadi sama sekali enggak. Ayah. Boleh kan? Boleh tahu kan kejamnya Ultraman ini? Karena dia memang sukanya ngerjain gua gitu. Dia ngerjain gua dan gua senang dikerjain dia kan lucu. Jadi ya itu. hiburan Jadi buat gua apa ya? Kayak podcast yang memaksakan itu enggak. Gua tuh malah pengen, gua tuh sekarang kan gue kan udah lama invest tanah ya di dunia perkebunan sawit gitu. Terus gue juga ada kerja sama bareng kakak gue sendiri di peternakan kambing, karena lebih di sana lebih kakak gue yang turun tangan gitu ya. Jadi gue lebih lepas lebih tangan. Waalaikumsalam. Suaranya kurang ya. ini bang, sorry bang. Oh ya, jadi gue kan iya, ada dulu memang alhamdulillah punya invest di bidang sawit gitu ya, perkebunan. Terus juga ada peternakan kambing juga. Gue tuh suka di luar dari dunia musik gue ke arah sana. Gitu. Iya. Nah gue tuh pengen bikin vlog itu yang bikin YouTube itu yang sesimpel itu, yang gue lagi jualan kambing, gue lagi panen sawit atau apa gitu yang nyaman gue lakuin gitu. Nah setelah gue kayaknya kalau di YouTube gue belum ketemu formulanya nih gitu, gimana YouTube gue menarik. Tapi saatnya gue main TikTok, gue bilang sama gue ada orang IT gue, Dek lu kayaknya mesti main TikTok. Dan TikTok yang gue tahu TikTok kan joget-joget gitu ya, yang gak jelas gitu kan. Lu jangan ngebunuh karakter gue bilang. Enggak, lu kan suka tuh. Lu tuh kan orang itu kan yang bertanya. Lu nggak takut di ini bang? Kadang-kadang kan kocak gitu lu nih katanya dia gitu kan. Ini kan kocak. Kadang-kadang bikin video kayak kita waktu bikin vlog YouTube kita pas lagi manggung dari kota ke kota, lu kan bikin konsep ulet daun tuh gini. Dan lu dapet gitu, memang apa adanya lu, memang kelakuan lu kayak begitu, gini usilnya kayak gitu. Iya. Iya juga sih, cuman TikTok apa ya gue bilang gitu kan. Nah, oke, tapi satu syarat ya gue bilang. Satu syarat, gue nggak mau joget-joget, makanya lu cek aja TikTok gue paling mentok gini-gini aja. Tapi kalau yang joget yang wah, fokus segala macem gitu. Pokoknya yang enggak banget gue nggak mau. Tapi memang apa? Iya, TikTok juga memang kayak pisau lah ya, pisau bermata dua ya, bisa dipakai buat kejahatan. Itu menurut gue emang orang yang awal tahu TikTok kan emang buat joget-joget bang. Tapi kesini kan ternyata banyak kok bisa dipakai buat DIY, buat ini apa namanya macam-macam dengan ringkas dan aplikasinya banyak template-nya ya, asiknya di situ ya. Banyak template-nya, terus banyak juga fitur-fiturnya juga kan. Ternyata ya TikTok sangat buat orang yang kreatif ini ya, buat orang yang kreatif punya talent buat mikirin sesuatu yang, nah gua tuh akhirnya, oh ya gua punya ide gini, kocak, tapi gua tuh pengen tuh bahasa Lampung ini, nggak usah bahasanya deh, lama lagu Cawa Lampung ya, gua kasih tau nih, selama ini kan gua Nah, ini kan aku mau pandai Cawa Lepong ya. Laman kan pandai Cawa Lepong. Laman mak dapuk Cawa Lepong minimal logat negawang. Intinya kayak gini. Kalau lu nggak bisa ngomong Lampung, tapi lestariin logatnya. Gitu. Lestariin logatnya. Jangan kalau di Lampung ini bedanya gini. Nah, gimana? Di Lampung ini kalau ada orang ngomong dari zaman gua SD dulu nih, dari zaman gua SMP dulu. Orang ngomong logatnya ketara banget, medok bener Lampung. Udah dibilang orang dusun. Udah dibilang orang kampung. Udik amat lu macam sampai akhirnya orang itu berusaha menormalkan dirinya. Termasuk gua. Gitu. Jadi kalau ngomong, karena di rumah gua, bokap nyokap gua tuh ngomong Lampung. Jadi intonasi nada gua ke bawah gitu. Saatnya dulu ya. Saatnya gue
Jadi kayak di jauh tuh gue kayak lebih banyak nahan ngomong. Andika aja yang memang udah bener-bener pure ngomong banget dia, ngomong Lampung. Kalau dia, Lampung tuh wih, logat Lampung Lampungnya banget tuh dia. bodoh amat, gue terserah lu. Wah, Iya. gila loh. Kayak gitu. Dan memang gak Seru dibuat, kalau memang Bang itu Dika bahasa ngomong. dia. Nah, Iya, iya. saat gue berpikir untuk main TikTok ini, gue kayak mana bisa mengedukasi teman-teman semua. Jangan malu lu kalau lu tinggal di Lampung. Sekarang gini aja. Iya. Orang Cina mana di daerah mana yang nggak bisa bahasa daerah di situ? Cuma Iya. di Lampung, di Padang Oh, gitu orang ya? Cina bisa ngomong Padang, bisa ngomong. Di Jawa Barat apalagi, di Palembang udah cak Di mano Surabaya juga mandok. kata orang. Nah, Heeh, Surabaya di mandok, Bang. Palembang. Di Ngomong Jawa orang Cina di Jawa bisa ngomong Jawa. Iya. Orang Lampung ini sendiri karena jangankan bahasa, logatnya aja dia munculin aja malu. Gimana Malu, dia ya? mau ngomong bahasa Lampungnya? Gitu. Nah, minimal memang bahasa Lampung itu bisa dibilang gue salah satu bahasa yang paling sulit lah di Sumatera ya. Setelah Aceh gitu ya, Batak gitu. Selain dari situnya kan Bahasa Lampungnya, Minang tuh bahasanya. masih bisa. Bahasa Lampungnya paling sulit kalau kata gitu. gue. Kalau kita ngomong bahasa Lampung dulu ngomong apa sih kata orang? Lah yang nggak tahu orang Jawa ngomong. Kalau ngomong Lampung ya, Kan ada dua ya, bukan, Bang ya. Ada api, ada nyoy ya. ya mau Udah yang mana, api Bang? mau nyo sama aja Oh, sama. rumit. Iya. Jangan di mana nih kok. Jadi panik nih. Nah, Kalau orang bahasa jadi ja itu dari itu jauh, dari ja itu ke dari itu jauh. Jadi dari mana? Kalau, woi, dari mana nih? Dari mana kau? Kalau orang Palembang gitu kan. banyak malah kita cek Palembang, ya tak? Cak Palembang. Orang sampai polisi-polisi itu aja, namanya Sutarno, kalau nilang, mak mana kau? Mana STNK kau? Kata dia. Nama Sutarno. Namanya apa gitu kan. Terus itu juga bahasa Lampung ini ya. Salah satu aksara Lampungnya. Di Indonesia ini cuma ada dua, aksara Jawa dan aksara Lampung di Indonesia. Oh gitu, Sanskerta dan aksara Lampung ya? Sanskerta atau apa? Iya. Sanskerta itu ya Jawa itu di Jawa. Jawa itu. Huruf Jawi itu. Huruf Jawi. Dan Lampung. Mestinya memang bangga banget Indonesia tuh punya ini, dan lu ya minim gak usah Indonesia, lu sebagai orang Lampung tuh bangga, lu punya aksara yang cuma ada di Indonesia tuh Lampung dan Jawa. Ini Sanskerta itu Jawa. Sanskerta. Jadi apa namanya? Nah, makanya motivasi gue di TikTok. Gue mau ngomong apa adanya gue, mau marah-marah kata orang Lampung memang sering dikira marah padahal nggak marah gitu kan. Lagian pula netizen ini juga kalau nanya memang nggak, yang sebenarnya nggak bisa dijawab ya, nggak perlu dijawab. Tapi memang pertanyaan betulan Bang ya, bukan settingan ya, memang betul ada yang nanya ya. Memang betul-betul ada yang tanya. Lu cek aja apa komentar di tempat gua itu. Kalau gua keluarin video apa, mereka nanya apa, lu lihat. Ada pertanyaan. Gua ngambil pertanyaan dari situ. Gitu kan. Tapi memang gua kemasnya lebih ke arah stand up. Jadi ada pembukaan, ada punchline-nya, ada gernya di akhirnya gitu. Karena gua pengen ini hiburan tapi ada edukasinya juga, gimana cara menyenangkan walaupun semarah-marahnya gua kasih tahu nih alurnya gini nih, gua kasih tahu ini. Padahal sebenarnya gua bukan marah, memang gua cuma hanya ya lolo aja lu juga yang nanya pertanyaannya nggak jelas. Iya kayak gimmick kita awal tadi ya, seru ya. Iya kayak gua seru ngomong gitu lah Bang. Sampai kesel gua kadang kan apa awal-awal gua kira orang itu betul-betul nggak tahu gua karena mungkin gua baru main di TikTok. Nggak tahu gue lagi gitu. Kan, gue gondrong juga saat itu kan. Dia nanya, Bang, kenal sama vokalis Hijau Daun nggak? Dia bilang begitu. Gue bikin lah, gue tunjukin ini ininya. Nah, gue sekarang lagi ada di rumahnya. Nggak perlu lagi gue kasih tahu sama lu kan. Gue otaknya besok itu jadi viral, jadi ini segala macam gini. Oh, terus makin banyak pertanyaan yang aneh-aneh datang ke gua. Hijau Daun katanya dari kangkung rebus ya. Kok lebih tahuan di orang daripada gua?
Hijau daun tuh dibawa dari kampung lu. Bang, kalau seumpamanya wali pas waktu nikah walinya nggak ada, boleh nggak diganti hijau daun? Awang kan kayak gitu ya. Buat ini sebenarnya nggak perlu dijawab gitu, tapi seru juga kalau dijawab kali ya. Tapi dengan cara edukasi, gitu. Edukasinya kan yang kocak, terus dapat edukasinya, logat hijau daun, logat Lampungnya bisa disukai orang. Karena di Jakarta saat ini yang nenarin logat Medan, Melayu Medan itu stand up semua, para stand up bisa diterima. Kalau orang Bandung lu nggak perlu raguin lagi, memang udah bisa diterima bahasa Bandung di Jakarta juga. Jack sama Bobotohnya aja ribut, tapi kalau semua banyak orang Bandung kerja di Jakarta, ibaratnya kan kayak gitu. Kayak gitu kan. Terus bahas logat Betawi memang udah bisa diterima. Logat Jawa apalagi? Kenapa logat Lampung jadi orang ngerasa ini. Nah itu juga orang mikirnya Lampung ini produsen begal kali. Gitu. Ya, itu lagi viral tuh. Sedangkan begal itu nggak harus dari Lampung. Dan pelaku begal itu bukan pula orang Lampung juga gitu. Kadang-kadang sukunya beda juga ya, bukan suku Lampung juga yang ngelakuin begal itu. Kadang-kadang orangnya itu asalnya dari mana ngakunya dari Lampung. Karena pas kebegalan di mana ngakunya orang Lampung. Jadi yang kena orang Lampung juga. Gitu. Makanya kalau kalau ada orang ngomong Bang, aman nggak di Lampung segala macam gini-gini. Pala kamu gue bilang kayak gitu kan. Kalau seumpamanya kamu pikir semua orang Lampung itu tukang begal atau kayak gitu kan. Jadi kan kalau kamu mau dibegal masih sial-sialan aja. Bisa di Aceh lu dibegal, bisa di ini lu dibegal, bisa di Jawa lu dibegal, bisa di Jakarta, bisa di Bekasi lu dibegal gitu. Cuman jangan pula juga orang Lampung ini selalu ngangkat urusan ini soal begal nih ya. Di Lampung, petang-petang di Lampung, gua angkat begalnya. Lagi saya di Lampung, lagi jalan begini-gini, kena begal sih kayak gini. Jangan pula kayak begitu, gitu kan. Jadi mindset orang Lampung tuh bener-bener patri begal. Gua tangkis kayak gitu. Ya seumur hidup nih, alhamdulillah. Jangan sampai juga sampai. Seumur hidup gua pernah kena begal juga. Dari sebelum terkenal sampai orang udah tahu gue siapa. Alhamdulillah. Gitu. Gua mau keluarga. Intinya kan kecuali kalau satu keluarga kita ini. Durasinya tuh bulan ini sepupu gue kena, bulan besok sepupu gue kena, minggu besok keluarga gue ini kena. Nah iyalah kayak gitu, berarti kayak gitu kan nggak kayak sampai kayak gitu kan. Itu betul-betul murni sial aja. Nah itu Bang, sih kalau masalah logat Lampung ini Bang, sekalian sih Bang kasih semangat buat teman-teman tuh pakai logat Lampung Bang, ngegas. Jadi gini ya, Jamet ya. Jadi gini, Jamet 3 tahun semua, ya kamu orang semua. Pokoknya buat Jamet tahun, buat penyuka Ultraman, terserah kamu orang lah mau ngomong apa. Kalau buat kamu orang itu ngadepin corona ini santai aja, jangan bupak amat urusan ini jadi ya. Jangan pula kamu orang itu dikit-dikit, mau kesana takut, mau kesini takut, ujung-ujungnya kamu orang rebahan aja. Ya, ujung-ujungnya kamu orang rebahan, nggak lakuin apa-apa. Harusnya kamu orang bisa bikin sesuatu, ujungnya nggak bisa bikin sesuatu. Nggak mau jangan pula juga dilolo-loloin orang, intinya kayak gitu. Jangan dilolo-loloin, jangan kesana, jangan kesini. Ujung-ujungnya kamu orang nggak ada yang ngasih kamu orang makan. Ujungnya apa? Ngemis kamu orang. Udahlah. Maksudnya tetap jalanin prokes, kamu orang tetap jalanin kehidupan kamu dengan normal, walaupun saat ini lagi nggak normal. Yang penting jalanin prokes dengan aman. Udah, itu aja. Satu lagi. Cukup percaya sama yang di atas yang ngasih penyakit ini. Jangan nyalain orang kalau seumpamanya orang itu kena tular, yang situ kena tular. Inilah corona, gara-gara orang itulah gini-gini. Gara-gara orang inilah. Itu udah sama aja kamu orang udah nyalain orang, udah nggak nganggep Allah itu ada. Gitu. Allah itu kan ada gara-gara makanya dikasih penyakit itu. Cuman berpikir, ya Allah, ini penyakit datang darimu, angkat kembali lagi kepadamu. Terus jangan pula kamu nyalain. Nggak ada juga orang yang mau kena corona atau enggak. Ya, jangan jadi orang tuh tahun-tahun amat lah, udahlah jadi gitu. Ya, itu aja. Tapi kurang medok sama Andika loh Bang Andika lebih medok. Nah, kalau Andika, ya gua nggak mau nyeting diri gua. Wah, ada gitu. Iya, paham. Candaan. Kalau gua nggak mau, karena gua ngelihat gua kalau bikin konten TikTok gua.
yang gue perhatiin tuh mimik muka gue. Oh gitu. Muka gue. Tapi masuk atau enggak. Bukan logat gue masuk atau enggak. Karena mau kayak gimana juga, mau gue medokin, mau gue nggak medokin, gue Lampung. Urat nada gue pasti nggak bisa dibohongin Lampung. Kecuali gue orang Lampung sok mau Jawa-Jawain. Nah, gimana ya? Nggak masih ketara. Kayaknya orang itu tetap nggak bisa. Ya itu karena kita nggak natural. Ya natural gue kayak gini. Mau kayak gimana gitu ya udah Lampung gue gini. Iya. Kalau Andika memang lost demon gue, terserah. Kalau gue memang nggak pernah ngomong kayak begitu. Gitu. Kalau gue ngomong Lampungnya kadarnya mungkin ya. Kalau Andika, kalau ada orang di Lampung ya, ada pemanggilan itu kadarnya 100% tuh kadar Lampungnya. Nah, terus Andika tuh 80%. Nah, kalau gue paling sekitar 70%. Iya, iya, memang banyak Lampung, benar-benar. Gitu. Intinya gitu. Tapi nggak bisa banget, dibohongin. Dari apa yang kita obrolin hari ini, malam ini emang banyak yang gua ambil sih Bang. Terutama emang dari perjalanan musik lu sendiri ya? yang wow. Balikin kalau lu ambil. Kalau lu ambil balikin. Ya artinya banyak yang bisa gua kembaliin Bang. Oh gitu. Iya, artinya malam ini banyak yang bisa kita cermati lah dari perjuangan lu dari nol sampai sukses sampai sekarang masih harus berjuang juga ya kan dalam bermusik. Salam buat teman-teman Ijo Daun nih Bang. Terima kasih malam ini Bang udah kasih wejangan cerita kita flashback ke belakang, terus pandangan tentang COVID, ngasih edukasi juga ke teman-teman nggak usah takut tentang COVID. Artinya tetap kita cari jalan keluar bareng-bareng. Janjinya juga kan kita nih 1 jam kan. Akhirnya jadi Bang. Dari mati-mati terus sih Bang. Tapi lo enjoy sih. Tapi itu kesalahan gue juga, gue agak telat tadi juga kan kesalahan. Oke, tapi makasih banyak. Bang, satu lagu Bang. Ada yang request tadi Bang. Silahkan lagu apa aja Bang. Akapela aja ya. Mungkin begini Bang, dari sama ngobrol tadi. Masih ada yang nggak percaya kalau ini vokalis Ijo Daun. Kalau ada orang nggak percaya, nggak perlu gue peningin, gue sniper lah kepala dia nanti. Terserah kamu orang mau percaya apa enggak, gue akan peduli. Terserah. Kamu orang anggap peningannya cuma mirip-mirip doang, terserah. Oke Bang, satu lagu Bang, terserah. Orang kamu. Terserah ya. Bebas. Ini mungkin lagu ini yang jarang sekali orang denger. Gue pengen abis ini kamu orang cari tahu sendiri ya. Oke. Lagu ini judulnya Pergi. Dan kalau lu denger lagu ini bener-bener judulnya Pergi, ini album kedua. Kalau lu denger lagu ini bener-bener sedih setengah mati gitu. Aku tinggalkan engkau hari ini tepat tengah malam nanti, agar engkau tak tahu aku tinggalkanmu. Jangan pernah kau tanya lagi, jangan semua berlalu. Mungkin di lain waktu kita bertemu lagi. Pokoknya intinya gue tinggalin lu malam ini tepat tengah malam nanti. Nah, lu cari aja judul lagunya Hijau Daun Pergi. Nah, selamat bernostalgia. Ya. Call terakhir Bang, bisa nggak minta tolong bilang ngobrol online bareng Unsecret Lampung. Perut kenyang, hati senang, pikiran tenang. Oke. Apa? Okay. Ngobrol online bareng artis Unsecret Lampung. Oh, ngobrol online bareng Unsecret Lampung. Terus perut kenyang, hati senang, pikiran tenang. Oh ya, perut kenyang, hati senang, pikiran tenang. Oke. Jangan lupa
ngobrol online bareng Unsecret Lampung. Perut tenang, perut kenyang, hati tenang, pikiran senang. Tenang. Oh iya, gitu. Salam buat teman-teman hijau daun Bang, sehat-sehat selalu. Salam buat keluarga, tetap berkarya ya Bang. Kita tunggu karya-karya berikutnya. Siap. Terima kasih banyak Bang udah bergabung malam ini dengan Unsecret di acara Ngobau. Sama-sama. Makasih banyak atas ininya. Sama-sama. Kita banyak-banyak Thank you, Bang makasih. Petos. Thank you. Assalamualaikum Ya. Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.